Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku seiman seaqidah dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita coba kupas tuntas dulu tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang di dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan Allah, tepatnya di surah Al-Imran itu ayat 110, 104, juga di 114, kemudian juga di surah Hud 117, surah At-Taubah ayat 67, ayat 71, ayat 112 dengan ayat 122. Kemudian di An-Nahl juga diulangi Allah di An-Nahl ini tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, tepatnya di ayat 125. Dan di salah satu hadis riwayat Imam Muslim yang cukup tenar hadis ini, yang diawali dengan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Intinya dari seluruh ayat dan hadis ini mewajibkan setiap muslim itu untuk melakukan dakwah. Dakwah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja porsi status peran masing-masing umat Islam itu sudah ada porsinya. Kalau beberapa ahli tafsir menterjemahkan tentang surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segelintir atau sekelompok orang untuk apa? Untuk menyerukan dan menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagian ahli tafsir menerjemahkan bahwa dari ayat ini bahwa kewajiban dakwah itu adalah fardu kifayah. Artinya harus ada sekelompok orang atau sebagian kecil orang yang tetap menyerukan dakwah ini. Namun sebagian ahli ulama menyatakan bahwa setiap kita itu wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan adanya satu suruhan kepada kita dari Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Intinya saudara-saudaraku sekalian, dari ayat-ayat perintah terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ini kembali diulangi Allah kembali perintah itu dalam surah An-Nahl. Bagaimana caranya? Di surah An-Nahl itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ud'u itu seru, ajak mereka itu dengan apa? Dengan hikmah. Kemudian apa lagi? Wal mau'izatil hasanah, dengan perumpamaan, contoh, tauladan yang baik. Wajadilhum billati ahsana, atau hujatlah mereka atau debatlah mereka, diskusi dengan mereka dengan debat-debat yang memiliki kekuatan debat yang bisa meyakinkan mereka kepada kebenaran ajaran Islam ini. Saudara-saudara sekalian, amar ma'ruf ini menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi kebanyakan ulama-ulama, tokoh-tokoh, guru, pengajar, da'i, semua pada prinsipnya amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mengajarkan ini yang baik, bahwa sholat ini, ayo kita sholat, ayo kita puasa, zakat, haji, sedekah, berkata-kata yang baik, hormat tetangga, hormati tamu, rukun iman, percaya kepada rasul-rasul, kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, takdir baik dan buruk. Ini adalah amar ma'ruf. Nahi mungkarnya apa? Nahi mungkarnya melarang. Jadi jangan kalian berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, dan seterusnya. Ini harus dilakukan, terutama di negeri kita yang tercinta ini, bahwa negara secara konstitusi melindungi bahwa
Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu tentang kewajiban menjalankan syariat bagi setiap pemeluk-pemeluk agama di negeri ini dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Sehingga sejak negeri ini berdiri menjadi merdeka, menjadi satu negara, afiliasi dari hukum-hukum agama ini masuk kepada peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, termasuk juga undang-undang tentang peraturan segala macam tentang berbangsa dan bernegara ini, yang intinya itu berlandaskan yang berafiliasi dengan hukum-hukum agama. Jadi tidak ada satu hukum di negeri ini yang bertentangan dengan hukum-hukum satu agama pun di negara yang kita cintai ini. Sehingga dibentuknya satu negara, ada aparat-aparat di negara ini. Ada aparat hukum, itu polisi, ada aparat pengamanan negara, itu TNI, ada yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan, ada Menkumham, ada yang mengatur tentang hal-hal lain tentang berbangsa dan bernegara, termasuk peraturan-peraturan. Untuk umat Islam ini, sejak adanya undang-undang perkawinan, misalnya nomor 174 tentang Undang-Undang Ekonomi Syariah, tentang beberapa aturan-aturan yang mengkhususkan terhadap syariat Islam itu juga sudah dilakukan. Bahkan satu daerah seperti di daerah Aceh diberikan kanun di sana, kewenangan untuk otonomi daerah itu untuk menerapkan hukum-hukum Islam, terutama dalam hukum-hukum syariatnya. Walaupun itu memang belum 100% menerapkan hukum-hukum pidana terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang diatur oleh Islam. Misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan itu potong tangannya, itu belum berlaku. Kemudian pezina juga hukum rajam belum berlaku di negeri ini. Tapi hampir 90% itu aturan-aturan yang lain itu tentang syariat, apalagi tentang muamalah, pernikahan dan sebagainya itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, bukan hanya Islam, tapi Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Itu berafiliasi dengan aturan di negara kita ini. Namun demikian, masih tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran, ketidakpatuhan, ketidaktertiban, yang ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum aparat, oleh oknum-oknum pejabat. Misalnya saja, walaupun sudah dibentuk KPK, tapi korupsi juga banyak kita temukan. Misalnya, walaupun sudah dilarang tentang minuman beralkohol yang kadarnya itu melebihi sekian persen misalnya, tapi masih ada juga kita lihat kenyataannya di masyarakat, berdirinya apakah KP-KP, apakah restoran dan sebagainya yang menjual minuman-minuman keras seperti itu. Undang-undang negara sudah melarang tentang perzinahan, prostitusi dan sebagainya, tapi realitasnya mungkin di satu-satu tempat masih ada yang beroperasi seperti itu. Apakah itu kong kali kong antara pejabat dengan pengusaha? Wallahu a'lam. Tapi intinya dalam hal pencegahan nahi mungkar ini, itu tidak lagi kita bisa melakukan persuasif. Kenapa? Yang bisa persuasif itu ketika orang belum melakukannya. Orang belum berjudi baru kita bilang jangan judi ya, itu dilarang dalam surah Al-Baqarah. Jangan minum, innamal khamru wal maisir. Minuman keras dan judi itu risum min amalis syaiton. Itu adalah amalan setan. Itu kita anjurkan sebelum orang melaksanakannya. Tapi ketika orang sudah jelas-jelas, nyata-nyata, tiba-tiba di satu kampung buka satu yang namanya KP, menjual minuman keras, menyajikan wanita-wanita yang menjadi media prostitusi, langkah hukumnya, amar nahi mungkarnya, kita tidak bisa lagi secara lisan menyuruh mereka jangan dong, jangan dibuka. Dan ini kalaupun kita lakukan, ini adalah tahap pertama, mungkin kita nasihati pengusahanya untuk kita larang dan sebagainya. Tapi realitasnya selama ini, khususnya kepada apa yang digerakkan oleh Habib Rizik beberapa tahun yang lalu, ini adalah yang sebagian orang menganggap bahwa ini adalah istilahnya subversif atau sifatnya membuat keributan, membuat satu
arogansi masyarakat yang tiba-tiba secara frontal mendatangi tempat-tempat maksiat tersebut untuk segera ditutup dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah wujud dari ketidakberdayaan aparat negara untuk menegakkan aturan-aturan konstitusi dan aturan undang-undang tersebut. Sehingga munculnya itu sebagai negara demokrasi, rakyat adalah penentu akhir, pemantau atau merupakan pengawasan yang paling efektif untuk berjalannya satu hukum, satu aturan, satu perundang-undangan di negeri tercinta ini. Dan inilah kelebihan negara demokrasi. Ini kan dalam konteks ini. Kalau misalnya suatu hari juga negara ini diserang oleh negara lain, seluruh rakyat juga harus berpartisipasi mempertahankannya. Jadi keikutsertaan masyarakat itu ya dalam tanda petik ormas, lembaga, LSM, aktivis dalam memantau segala yang bersifat kemungkaran, bersifat pelanggaran hukum, aturan dan sebagainya itu harus ikut serta semua untuk ikut mengawasi. Hanya saja teknisnya mungkin langkah pertama kita sampaikan kepada aparat di daerah tersebut. Karena ada aparat yang namanya polisi, ada tentara, ada lurah, ada camat kalau di kecamatan, ada dinas misalnya, kalau misalnya dia tempat hiburan, ada dinas pariwisata dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini memang dalam bentuk dakwah ini tidak lagi sifatnya berupa anjuran, tapi ini sudah kembali kepada hadis Nabi dalam wujud kenyataannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kamu lihat kemungkaran, kemaksiatan, ketidakbenaran, maka harus kamu cegah dengan tangan kamu sendiri. Fa illam yastati fa'al babi lisani. Kalau sudah juga tidak bisa, baru dengan kata-kata. Illam yastati babi qalbi. Ini terakhir. Baru dengan hati kita lawan, kita tentang supaya kita tidak ikut subhat. Zalika adhaful iman. Inilah yang selemah-lemah iman. Kebanyakan kita selama ini ya udahlah lemah iman lah gitu ya. Yang penting nggak setuju kita, nggak ada apa. Ini sebenarnya akan membuat sebenarnya ketidakbenaran, kemaksiatan, kezoliman itu tetap berada di sekitar kita. Hendaknya memang pemerintah apakah aparat misalnya harus bekerja sama bersama-sama dengan rakyat untuk memantau. Hanya saja memang masyarakat, aktivis, LSM, lembaga tidak bisa ujuk-ujuk kata orang istilahnya langsung memberangus, apalagi sampai mengadakan perusakan atau pembakaran terhadap lokasi-lokasi kemaksiatan tersebut. Khususnya juga misalnya tentang pejabat yang korup segala macam, kita juga tidak bisa melakukan penindakan anarkis. Ada aparat yang sifatnya kita secara amar ma'ruf nahi mungkarnya kita melaporkan kepada aparat-aparat tersebut. Jadi sehingga dalam bahasan ini saya secara pribadi melihat bahwa di setiap zaman itu memang harus ada ulama-ulama juga yang lebih bersifat nahi mungkarnya yang muncul. Jadi ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan itu, jadi kenapa di semua ayat yang saya sebutkan tadi, seperti di surah Al-Imran surah 10 juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tetap beriring. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak bisa terpisah ini. Di surah-surah di ayat yang lain tetap asal ada amar ma'ruf tetap ada nahi mungkar. Ibaratnya begini, ada seorang penyakit paru-paru misalnya. Dia sudah terkena penyakit paru-paru, dikasih obat berbagai macam obat, tapi dia tetap merokok. Jadi artinya kalau amar ma'rufnya itu yaitu obat, dikasih obat. Nahi mungkarnya itu apa? Ya harus ditinggalkan. Kalau memang obat dimakan juga, kemudian pantangannya juga tetap dikonsumsi, ya sami mawon, sama aja. Jadi makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini satu kesatuan yang utuh. Jadi ketika orang kita suruh berbuat ma'ruf, tapi ketika ada kemaksiatan, ada kemungkaran, wajib kita harus mencegahnya,
menindaknya dan sebagainya. Kalau tunjukkan tentang An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka serulah mereka itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini masih dalam tatanan konsep. Artinya ketika kita menghadapi orang juga tidak boleh dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa yang menyinggung perasaan orang. Kenapa? Karena memang tidak boleh juga dalam menegakkan satu kewajiban kita melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang. Misalnya menyebut yang disebutkan Allah juga dengan menyebut nama orang dengan nama yang tidak benar. Hei, apalagi nama binatang misalnya. Ini diharamkan. Kenapa? Karena dalam akidah Islam itu, dalam Al-Quran itu disebut dengan ismul fusuk ba'dal iman. Jadi tidak boleh membuat nama-nama orang dengan nama-nama yang misalnya hai apa setan misalnya, hai apa, tidak bisa menyebut orang walaupun sebenci apa kita kepada orang tersebut. Kemudian satu lagi juga kita diharamkan mengkafirkan orang, apalagi dia muslim misalnya, karena dia mungkin bermaksiat dan sebagainya. Hai kafir misalnya, dalam tanda petik. Tidak, kita boleh mengatakan ini. Kenapa? Karena sebutan-sebutan ini dilarang oleh Islam. Jadi dalam menegakkan amar ma'ruf ini juga boleh kita keras dengan kalimat asyidda'u 'alal kufar misalnya. Jadi kufar ini, kafaro ini bedanya dengan musyrik ini. Kafaro ini orang yang ingkar terhadap hukum Allah, aturan Allah, perintah Allah, disebut dengan kafaro. Makanya kafir, ada musyrik. Kalau musyrik ini bisa saja orang Islam juga, makanya dalam kajian itu bisa dalam sewaktu-waktu dia dikategorikan musyrik walaupun dia percaya kepada Allah. Musyrik itu menduakan Allah, ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain. Maka disebutkan mendatangi dukun misalnya, dukun, tiba-tiba dukun mengatakan ini penyakit Anda ini karena diguna-gunai. Kemudian kita yakin, kita percaya bahwa itu memang perkataan dukun itu 100%. Ini juga sudah dikategorikan syirik, kan itu. Setidak-tidaknya syirik khafi, mengakui ada satu kekuasaan lain selain kekuasaan Allah. Jadi kembali kepada amar ma'ruf tadi, kita boleh menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hanya saja kita tetap dalam koridor-koridor bahasa yang baik. Dalam Al-Quran itu beberapa kali disebut qaulan sadidan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan, jadi kata-kata yang baik, kalimat yang bagus, bahasa yang santun. Tetap dalam hal action misalnya, ketika mungkin aparat yang sudah memang tutup mata, yang mungkin terjadi beberapa waktu yang lalu, jika terjadi pun memang gerakan masyarakat, ya kita juga melihat selama ini juga ada beberapa tempat, bukan kita mentolerir ya, tapi ketika hukum itu tidak ditegakkan, ya inilah bukti bahwa demokrasi itu sudah muncul. Jadi ketika masyarakat sudah diam membeu semua, apapun yang terjadi, sebenarnya ini tidak baik terhadap satu bangsa dan negara berkehidupan ini. Jadi kontrol sosial itu merupakan satu juga yang membantu negara dalam menegakkan konstitusinya, menegakkan undang-undangnya. Jadi kalau misalnya nanti sudah masyarakat juga apatis, ya udah buat semaunya aja, automatically saya yakin aparat hukum, aparat keamanan dan sebagainya pasti juga akan kelabakan. Oleh sebab itu, ini harus kita sinergikan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita sinergikan, harus kita padukan sehingga tetap berjalan dengan sejalan dengan konstitusi, dengan aturan yang berlaku di negeri yang tercinta ini. Saya kira itu aja bahasan kita dalam kajian kali ini. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.